Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Mahasiswa. Di video kali ini saya akan sharing tentang materi kuliah, yaitu tentang konsep dasar media pembelajaran adaptif. Ini adalah materi di kuliah penjelasan adaptif di semester 3. Bagi teman-teman yang membutuhkan materi ini, nanti bisa dapatkan file PowerPoint-nya di link deskripsi. Silahkan untuk penjelasan kita mulai saja langsung. Konsep dasar media pembelajaran adaptif. Kita mulai dengan pengertian media pembelajaran adaptif. Secara pengertian, media adalah medium atau secara istilah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan adaptif, kita ulang lagi, yaitu penyesuaian ya. Ada mengubah, adaptasi gitu juga. Yang artinya penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Jadi, media pembelajaran adaptif adalah media pembelajaran yang dibuat dan digunakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik atau siswa berkebutuhan khusus. Fungsi media pembelajaran. Di antara banyak fungsi media pembelajaran, setidaknya ada 3 hal besar yang menjadi fungsi media pembelajaran, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistik, atau artinya tidak terlalu banyak bicara, banyak kata-kata, sehingga terwakili dengan media-media yang ada, yang digunakan oleh guru tentunya. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Artinya dengan media, contoh seperti ini, saya gunakan YouTube, presentasi yang YouTube, otomatis dimanapun teman-teman menyaksikan, dimanapun Anda menyaksikan bisa, tidak harus dalam waktu yang sama, ruang yang sama, dan bisa sambil mengerjakan aktivitas lainnya. Ini adalah contoh media pembelajaran. Yang selanjutnya, fungsi media adalah penggunaan media pendidikan yang tepat dapat menimbulkan semangat belajar. Jadi ketika media yang digunakan oleh guru, apapun itu mapel atau makulnya, kalau medianya tepat, maka semangat belajar siswa akan bisa naik dan juga menimbulkan interaksi yang aktif ya. Jadi jangan sampai media tidak digunakan sehingga pembelajaran monoton, atau medianya sama semua setiap materi gitu ya, tentu akan tidak mengasyikan. Kemudian media yang tepat juga dapat memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan minat dan kemampuannya. Apalagi di pandemi ini, di era daring seperti ini, di era pandemi ya teman-teman, siswa membutuhkan media-media yang sangat sesuai dengan karakteristik materi dan usianya. Oleh karena itu, media yang digunakan harus tepat sesuai dengan kebutuhan dari siswa, dan selanjutnya ada macam-macam media dilihat dari jenis medianya. Secara umum ada 3. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan suara saja, radio, kaset, recorder, piringan hitam, dan seterusnya. Ini sangat jarang, tapi masih beberapa kita gunakan tentunya, walaupun jarang ya. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Ada poster, foto, gambar, lukisan, dan seterusnya. Ini juga masih banyak digunakan seperti buku, itu kan media visual sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Contoh seperti ini media audiovisual ya. Teman-teman saksikan bahwa selain ada tulisan, juga ada suara dari saya yang menjelaskan begitu. Selanjutnya, kriteria. Itu kurang A ya. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, 1. Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus sesuai tujuan pembelajarannya apa, maka medianya harus disesuaikan. Jika tujuannya gerak, otomatis media yang ditampilkan tidak hanya cukup dengan penjelasan seperti ini, tapi juga ada contoh demonstrasi gerakan yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua, kriterianya mendukung isi pembelajaran. Itu kriteria yang kedua. Yang ketiga, mudah diperoleh media tersebut ada di sekitar guru dan siswa. Ya, jangan sampai media yang digunakan oleh guru dan siswa, jangan sampai media yang digunakan tidak dijangkau oleh guru dan siswa. Kemudian juga guru mampu menggunakannya. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai menggunakan alat atau sarana
media yang lainnya, tapi gurunya bingung menggunakannya bagaimana. Yang ada malah tidak jadi tersampaikan pesannya ya. Kemudian yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Jadi waktunya tersedia. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Jadi jangan sampai menggunakan media tapi siswa tidak menjangkau atau terlalu rumit bagi siswa. Ini tentu juga dihindari. Selanjutnya, jenis media pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jadi sebelum kita menentukan jenis media yang digunakan dalam mengajar penjas adaptif atau anak berkebutuhan khusus, maka ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu asesmen. Asesmen atau evaluasi tes terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan sampai media-media yang kita gunakan dalam pembelajaran nanti ternyata tidak sesuai dengan karakteristik anak. Karena salah satu ciri khas dari anak berkebutuhan khusus adalah punya perbedaan, kalaupun sama-sama memiliki ketunaan yang satu jenis, misalnya sama-sama tunagrahita, tapi pastinya setiap anak punya sisi individualistik, yang artinya punya perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, ini perlu dilakukan asesmen sehingga media-media yang nanti digunakan sangat sesuai. Apalagi ketika media yang digunakan di ketunaan A dengan yang B tentunya akan sangat berbeda. Jadi dilakukan dulu asesmen. Hal tentang asesmen, apa yang dilakukan, kemudian bagaimana asesmen itu, siapa aja yang melakukan asesmen, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, bisa disimak di video yang lainnya karena sudah pernah kita bahas ya tentang asesmen khusus ya. Yang pertama, kita bahas media pembelajaran untuk tunanetra. Media belajar anak tunanetra dikelompokkan menjadi dua, yaitu tunanetra total, otomatis tidak melihat sama sekali, maka digunakan dengan braille. Yang kedua, untuk kelompok low vision, yaitu medianya dengan tulisan yang masih jelas, karena low vision bisa jarak pandang, maka bisa digunakan tulisan. Kalau untuk penjas, maka media-media yang digunakan adalah, contoh saya di sana dimunculkan, yaitu bola dengan ada suara ya. Jadi seperti ada suara yang muncul dari bola tersebut, sehingga di mana bola itu berada, anak akan mengetahui dari indera pendengarannya. Karena jika tunanetra tentu tidak bisa melihat atau tidak jelas melihatnya, maka indera pendengaran digunakan sebagai pendeteksi dan bola tersebut diisi dengan suara. Jadi ini ditemukan oleh teman-teman di Jawa Barat kalau tidak salah. Jadi di cas modelnya nanti ada suara yang berdering dimanapun bola itu berada. Selama dimainkan ya atau dinyalakan alarmnya, bola itu terus berbunyi sehingga anak tunanetra bisa mengetahui keberadaan bola. Kemudian yang kedua, ada tenis meja juga di sana. Ini tenis meja yang mejanya dimodifikasi dengan sampingnya ada penghalang sehingga bolanya tidak keluar dari arena permainan. Nah, teman-teman bisa melihat secara detail bagaimana penggunaannya di link-link yang lain. Ya, jadi ini contoh bagaimana media penjas adaptif untuk anak tunanetra dan banyak media-media lainnya. Jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh tunanetra, contoh di sini saya tuliskan ada ski alpin dan nordik. Kemudian yang dua atletik. Atletiknya pun nanti tentu ada beberapa alat ya. Contoh kalau lari berarti ada tambangnya yang digunakan. Kemudian ada goalball. Goalball itu seperti sepak bola cuma menggunakan tangan dan bolanya diberi suara. Teman-teman bisa lihat ini sudah ditandingkan secara internasional juga. Judo, kemudian angkat berat, renang, kemudian ada tandem cycling atau sepeda tandem yang bisa teman-teman lihat juga. Jadi di jalurnya sudah ada, ibaratnya sepedanya sudah ada relnya khusus gitu ya. Kemudian ada gulat. Selanjutnya adalah media pembelajaran anak tunarungu. Secara umum, fisik anak tunarungu sama dengan anak nora pada umumnya, sehingga media bisa disamakan dengan penjas pada umumnya. Yang membedakan adalah saat pemberian instruksi. Ini saya kira sudah sangat jelas, sudah pernah dibahas di kelas ya teman-teman. Artinya anak tunarungu itu secara fisik normal, hanya gangguan pendengarannya saja yang dialami. Jadi yang harus diperhatikan oleh guru adalah saat pemberian instruksi. Nah, saran khusus dalam memberikan instruksi pada pembelajaran penjas kepada siswa tunarungu, yang pertama adalah gunakan bahasa isyarat ketika memberi instruksi. Jadi dalam bentuk bahasa tubuh atau isyarat-isyarat tertentu yang sudah lazim digunakan oleh siswa tunarungu. Kemudian tulisan
yang mudah dibaca ketika mengajarkan latihan. Jadi papan whiteboard atau yang lainnya dibawa ke lapangan atau dalam kelas penjas gitu ya, sehingga siswa bisa gunakan atau bisa membaca instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian dicontohkan, gunakan demonstrasi secara menyeluruh. Jadi contohkan apa yang harus dilakukan siswa, pemanasannya, gerakan teknik dasarnya dan seterusnya. Kemudian scoreboard atau papan skor yang besar jika permainan dilaksanakan. Ini contoh. Saya kira scoreboard ini bisa dibikin sendiri, tidak harus beli. Setidaknya siswa bisa melihat skor yang diperoleh. Karena tidak mendengar, maka ditulis, dipajang di scoreboard. Kemudian juga bisa gunakan sheet stacks ya. Jadi kertas tugas atau tanda lain yang jelas yang dapat dilihat saat pembelajaran. Sheet stacks ini juga bisa digunakan siswa normal sebenarnya. Tapi karena tunarungu maka akan lebih bermanfaat, lebih sesuai. Jadi sheet ini nanti isinya adalah tugas-tugas gerak yang diberikan oleh guru selama satu pembelajaran. Misalnya hari itu belajar tentang aktivitas pengembangan, ada sit up, push up, dan seterusnya. Ditulis dengan jelas repetisinya berapa kali, berapa menit, dan seterusnya. Itu contoh media yang digunakan untuk siswa tunarungu. Selanjutnya adalah media pembelajaran anak tunalaras. Tunalaras kita tahu bersama bahwa ada gangguan emosional di sana ya. Jadi siswa tunalaras adalah siswa yang memiliki emotional disturbance atau gangguan emosional sehingga atau behavioral disorder gitu ya. Kendala tingkah laku. Kelainan tingkah laku anak tunalaras banyak disebabkan oleh lingkungan, maka penataan lingkungan pembelajaran merupakan salah satu pendekatan yang perlu diperhatikan oleh guru. Salah satu caranya adalah dengan media permainan yang mendorong kerjasama dan interaksi sosial secara maksimal. Jadi di tunalaras, salah satu media yang bisa kita gunakan dalam mengajarkan penjas adaptif adalah dengan memberikan game-game yang di dalamnya memuat unsur kerjasama dan interaksi sosial secara maksimal. Contoh tentang game-game permainan yang sederhana, kalau tergantung usia ya, bisa yang bersifat outdoor activity, bisa seperti outbound, menggunakan alat, atau game-game permainan bola besar, bola kecil yang dimodifikasi, sehingga ada unsur kerjasama dan interaksi sosial di sana. Yang selanjutnya adalah tunadaksa. Media pembelajaran anak tunadaksa. Di sini saya tuliskan beberapa alat latihan fisik yang bisa digunakan oleh anak tunadaksa. Sangat banyak teman-teman, ini semuanya bisa kita dapatkan. Alat-alat latihan fisik ini bisa kita beli dengan kualitas yang bagus maupun kita modifikasi sendiri. Ya, alat-alat yang mungkin sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya saya munculkan, teman-teman bisa lihat di sana ada squishy ball, kemudian ada ini restorator hand, kemudian ada, nah ini namanya safety walking trap atau untuk biar ketika berjalan ini aman, anak tidak jatuh-jatuh atau dalam pengawasan guru atau orang tua. Kemudian ada juga ini ada apa namanya, kursi, ada juga carpet, exercise mat namanya, floor sitter namanya ini yang seperti lengkungan. Kalau ini tadi kursi khusus walker khusus, ini ada namanya balok titian, ada bola karet dan seterusnya. Nah, juga ada alat-alat ortotik dan prostetik. Kelainan tunadaksa itu ada kecacatan dalam otot atau kekurangan bagian tubuh tertentu sehingga dia mengalami hambatan tidak bisa berpindah diri dengan normal, maka membutuhkan alat-alat ortotik dan prostetik, alat bantu namanya ya. Selanjutnya adalah media pembelajaran anak berkesulitan belajar atau learning disability. Secara umum, learning disability dibagi menjadi dua, yaitu pra-akademik dan akademik. Pra-akademik ada beberapa jenis, yaitu gangguan motorik dan persepsi. Ini biasanya motorik kasar, motorik halus. Jadi misalnya kesulitan untuk makan pakai sendok, kemudian sulit untuk menggosok gigi sendiri, dan seterusnya. Ini termasuk dalam gangguan motorik dan persepsi. Ada kesulitan belajar kognitif, ini saya kira sudah dipahami bersama. Kemudian gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. Jadi disfasia ini
ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan anak untuk menggunakan simbol linguistik dalam komunikasi verbal ya. Jadi kayak semacam sulit mengekspresikan dalam kata-kata. Padahal udah besar bisa ngomong sebenarnya, cuma mengekspresikan dalam istilah-istilah itu masih terbatas. Ada juga kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Jadi anak ini biasanya tidak diterima di lingkungan teman-temannya. Ia ditolak dan sering diganggu. Bisa jadi dia karena tidak sesuai dengan kondisi atau dalam istilah tidak taat aturan, rule of game dari teman-teman lain gitu ya. Tidak sopan, tidak tahu aturan, dan berperilaku negatif lainnya. Jadi dia intinya tidak diterima. Ini juga termasuk dalam gangguan pra-akademik. Kemudian ada gangguan belajar akademik. Di sini otomatis ini biasanya sudah masuk dalam usia sekolah. Ada 3. Yang pertama adalah kesulitan belajar membaca atau disleksia. Saya kira ini sudah kita pahami bersama. Yang kedua, mungkin saya jelaskan sedikit tentang disleksia. Anak disleksia itu sulit untuk membedakan persepsi, kayak semacam kata-kata kakak sama katak gitu ya. Itu sulit bagi anak disleksia untuk membaca itu. Jadi apalagi ketika dipotong di eja begitu ya, ini sangat memberatkan anak disleksia. Kemudian ada disgrafia atau sulit menulis. Ada 3 jenis pelajaran menulis, yaitu menulis permulaan, mengeja, ya kan, didikte biasanya kan. Yang ketiga adalah ekspresif. Anak-anak dengan kesulitan belajar menulis tidak mampu untuk menulis ketiga hal tadi. Kita harus memahami kondisi ini dan guru harus dapat mendampingi dengan baik. Yang ketiga adalah kesulitan belajar berhitung. Karakteristik gerak anak berkesulitan belajar menurut Hendayana tahun 2007. Dari sisi gerak, anak dengan berkesulitan belajar memiliki kemampuan dasar gerak seperti lari, lempar, dan tangkap di bawah kemampuan anak normal sebayanya. Yang kedua, tidak mampu menampilkan gerak dengan baik dan efisien. Jadi bergeraknya secara berlebihan, kaku, dan tidak terkoordinasi, dan sulit menggerakkan satu bagian tubuh tanpa intervensi bagian tubuh lainnya. Kemudian tidak konsisten dengan menampilkan suatu keterampilan gerak. Yang keempat, lamban dalam menghafal maupun menampilkan suatu gerakan. Yang kelima, tidak mampu mengukur dan mengontrol serangkaian gerakan. Nah, dengan karakteristik tadi, maka seorang guru penjas harus memahami ini berarti ada gangguan keterampilan gerak atau anak tersebut mengalami kesulitan belajar gerak. Maka pendampingan dari guru penjas sangat dibutuhkan. Nah, secara umum, media pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar ditentukan oleh jenis hambatan yang dialami tadi. Karena banyak jenisnya, maka media yang kita gunakan dipilih sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik yang dialami oleh anak, atau karakteristik kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Yang keenam adalah media pembelajaran anak autis. Jadi penderita autisme secara umum mengalami 3 jenis kesulitan yang sering disebut triad of impairment, yaitu mereka sulit atau mengalami gangguan interaksi sosial, komunikasi sosial, dan imajinasi sosial. Autistic disorder adalah adanya gangguan atau abnormalitas perkembangan pada interaksi sosial dan komunikasi yang ditandai dengan terbatasnya aktivitas dan ketertarikan. Metode pengajaran bagi anak autis ada banyak sebenarnya. Saya tampilkan di sini ada sekitar 6 ya. Yang pertama adalah metode ABA, Applied Behavioral Analysis. Perlu dipahami bahwa anak autis adalah karakteristiknya tidak mampu menjalin interaksi sosial yang baik. Jadi kontak mata kalau ngobrol tuh kurang, kemudian tidak bisa bermain dengan teman sebayanya, kemudian bicara lambat, bisa bicara tapi bicaranya gak nyambung begitu. Kemudian bahasanya sering diulang-ulang dan seterusnya. Applied Behavioral Analysis atau ABA adalah jenis terapi yang sudah lama dipakai, yaitu dengan memberi pelatihan khusus pada anak dengan memberikan positive reinforcement atau feedback positif, bisa pujian, hadiah, acungan jempol, kata-kata positif yang dibutuhkan agar anak tersebut mengulang hal-hal yang baik begitu, atau suatu keberhasilan yang positif kita harus apresiasi. Ini adalah metode ABA dan inilah yang paling banyak digunakan di Indonesia selama ini. Yang kedua adalah terapi bicara. Karena hampir semua anak autisme mempunyai kesulitan dalam bicara dan berbahasa, terapi ini banyak dilakukan. Jadi dilatih berbicara dengan baik dan benar sesuai dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh
orang pada umumnya. Yang ketiga adalah terapi okupasi. Jadi, hampir semua anak autis itu mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus. Gerak-geriknya kaku dan kasar, mereka sulit untuk memegang pensil gitu ya. Nulis itu sulit, megang sendok, dan seterusnya. Maka terapi okupasi dilakukan agar motorik halusnya lebih baik. Kemudian selanjutnya terapi fisik. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif juga. Banyak di antara individu autistik yang mempunyai gangguan perkembangan motorik kasarnya juga. Kalau tadi terapi okupasi untuk yang motorik halus, terapi fisik ini untuk motorik kasar. Jadi otot-ototnya tuh tonusnya lembek ya, sehingga jalannya kurang jejek gitu ya, jalannya kurang lurus atau kurang kuat, keseimbangannya kurang bagus, dan seterusnya. Maka untuk memperbaiki otot-otot tersebut ada terapi fisik yang dilakukan, dan guru penjas saya kira juga ikut ambil bagian di terapi seperti ini. Selanjutnya ada terapi sosial. Jadi kekurangan yang paling mendasar dari individu autis adalah dalam bidang komunikasi dan interaksi. Jadi banyak anak-anak autis ini membutuhkan pertolongan dalam keterampilan berkomunikasi dua arah yang membuat teman dan main bersama. Jadi seorang terapi sosial membantu dengan fasilitas pada mereka untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya dan mencari cara-caranya, mengajari cara-caranya. Jadi terapi sosial membantu dengan memberi fasilitas pada anak autis untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya dan mengajari bagaimana cara-caranya bergaul. Yang selanjutnya adalah terapi bermain. Seorang anak autistik membutuhkan pertolongan. Jadi ini bukan maksudnya karena anak autis itu bisa bermain dengan teman sebayanya, sulit ya bermain dengan sebayanya, maka ini juga dilakukan. Jadi seringkali teman-teman sebayanya itu tidak memahami anak autis ini seperti apa, dan anak autis sulit mengekspresikan kebutuhannya. Jadi makanya tuh dia sulit bermain dengan temannya, maka terapi bermain adalah berguna untuk belajar bicara, belajar komunikasi, dan berinteraksi sosial. Jadi seorang terapis membantu anak autis ini bermain dengan teman-temannya dengan teknik tertentu begitu. Selain ini juga ada terapi visual, yaitu dengan beberapa video games itu bisa dilakukan. Ada juga terapi yang digunakan di medik, yaitu terapi biomedik biasanya. Ini dilakukan oleh dokter tentunya. Itu teman-teman sedikit gambaran tentang konsep dasar media pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jika ada yang belum jelas, ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar saja. Kita akan bahas di pertemuan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.